Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumyanto. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 4 tahun 2023 di Universitas Pancasakti Tegal. Saya merupakan guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Pabelan. Pada kesempatan hari ini, hari Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 11 Tata Busana 2 dengan materi Sistem Dinamika Demokrasi di Indonesia. Adapun model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah model pembelajaran Problem Based Learning dengan pendekatan TPACK. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Ya, hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, tetap semangat luar biasa. Ya, oke. Pak Som minta tolong untuk Mbak Rifa pimpin doa ya sebelum kita mau mulai pelajaran. Siap, Greg. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang masih ingat ya hari ini kita akan pelajari materi apa? Minggu kemarin kita mempelajari materi apa? Hak asasi manusia. Ya, silahkan diisikan ya di HP Android kalian. Sebelumnya, Pak Som akan absen dulu ya. Silahkan untuk absen, untuk link absen sudah Pak Som bagikan di Google Form ya. Silahkan kalian membuka HP-nya untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Silakan. Berangkat semua ya. Ini di Google Form berangkat semua. Oke. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari yaitu dinamika demokrasi di Indo
Indonesia. Ya. Sebelum kita mempelajari materi dinamika demokrasi di Indonesia, Pak Som akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini, ya, kita dapat memahami ya dinamika demokrasi di Indonesia dengan model pembelajaran problem based learning. Kemudian tujuan yang kedua yaitu kita dapat ya memahami dinamika atau penerapan periodisasi di Indonesia. Ya intinya pertama makna demokrasi, yang kedua adalah dinamika perubahan demokrasi di Indonesia. Ya. Oke, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, terus partai politik ini demo ya. Dari sini sudah punya gambaran, kita akan mempelajari apa? Demokrasi, Pak. Ya, demokrasi. Bagus Mbak Alfi. Ya, oke. Apakah kalian melakukan demokrasi? Pernah. Pernah. Pada saat apa? Pemilihan OSIS. Ya, ini bisa dilihat. Ya, ini adalah pelaksanaan demokrasi di SMK Negeri 1 Pabelan, yaitu pemilihan ya penghitungan suara ketika pemilihan OSIS periode 2022-2023. Ya, ini kalian melakukan semua ya, ikut andil di situ. Ya, itu adalah hasil suara dari pencoblosan kalian. Ya, ini suasananya seperti ini. Ya, pelaksanaan demokrasi di sekolah. Ya. Kemudian apa sih demokrasi? Demokrasi menurut Abraham Lincoln itu adalah Presiden Amerika Serikat yang pertama. Demokrasi itu berasal dari kata ya rakyat, sedangkan kratos itu adalah pemerintahan. Berarti demokrasi itu adalah apa? Ya, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ya, sudah punya gambaran ya? Nah, ini gambar apa? Ya, partai politik peserta pemilu. Ini gambar? Ya, gambarnya Pak Som ketika nyoblos ya pemilu. Ya, ini memasukkan surat suara ke kotak suara. Ini adalah ketika pemilu bupati periode 2000 sampai 2025 ya, Kabupaten Semarang. Kandidatnya itu adalah Pak Ngesti dan Bu Bintang itu ya. Bu Bintang. Nah, ini. Ya, makna demokrasi. Di sini kita akan pelajari 4 makna demokrasi, ya. Demokrasi yang pertama, ya. Yang pertama itu adalah dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos, yang memiliki arti kekuasaan rakyat. Ya, jadi demokrasi itu adalah kekuasaan rakyat. Kemudian yang kedua, yaitu menurut Kuncoro, ya, Purbo Pranoto, sistem yang mendorong rakyat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan negara. Ya sama ya, berarti menuntut rakyat untuk aktif. Sama ya, ini rakyat. Kemudian yang ketiga, itu adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat, untuk rakyat, dan ya dari rakyat. Abraham Lincoln. Yang terakhir, menurut Henry Mayo, pemerintahan yang mengambil suatu kebijakan umum ditetapkan oleh kebanyakan dari wakil rakyat dan diawasi secara efektif oleh masyarakat. Di sini artinya pemerintahan ada wakil rakyat dan ada rakyat. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa gambaran dari Henry Mayo ini. Nah. Jadi ini ya. Ada yang tahu ini gambarnya siapa? Ya, Pak Bupati siapa? Ya, Pak. Ini bupati mana ini? Ya, bupati kita ya, yang Kap Semarang. Ya, yang Boyolali berarti bukan ya. Oke.
Kemudian ini gambar apa? Gambar apa? Ya, partai politik. Nah, menurut Henry Mayo, pemerintahan itu adalah ada pemerintahan, kemudian ada wakil rakyat. Nah, ini ada wakil rakyat yang duduk. Kemudian rakyat diawasi oleh rakyat kita ya sebagai warga. Nah, kemudian ya prinsip demokrasi yang pertama itu adalah menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga atau musyawarah ya. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Kemudian membatasi pemakaian kekerasan sampai nilai minim. Ya, mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman masyarakat. Kemudian menjamin tegaknya keadilan. Ini adalah prinsip dari demokrasi. Makanya demokrasi itu, ya, tadi apa? Demokrasi adalah Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. ya, tepuk tangan. Ya, oke. Kemudian, ya, tujuannya kedua itu adalah kita akan mempelajari periodisasi, ya, periodisasi demokrasi di Indonesia. Adapun periodisasinya, ya, ini gambaran ini ada yang bisa menjelaskan, ya. Ini siapa? Ada yang tahu? Pak Soekarno. Ya, yang tahu tunjuk jari, ya, langsung sebutkan. Ini siapa? Ya. Saya Pak. Ya, Mbak Alfi. Siapa Mbak Alfi? Pak Soekarno. Ya, Pak Soekarno. Ini siapa? Siapa? Ada yang tahu? Ya. Ini ada yang tahu? Ya, ini? 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 Ya. Yang ini yang keras, ini siapa ini? Ya, Pak Joko Widodo. Ya, dari gambaran ini, kalian tentunya sudah punya gambaran mengenai periodisasi demokrasi di Indonesia. Periodisasi. Ya, yang namanya periode, dinamika itu berarti perubahan dari masa ke masa. Indonesia merdeka itu tahun berapa? 1945. Makanya kita yang akan pelajari adalah dinamika dari tahun 1945 sampai sekarang. Ya, ini ada 5 periodisasi, dibagi menjadi 5 periodisasi. Ya, ini. Yang pertama adalah periode demokrasi Pancasila pada periode 1945 sampai 1949. Kemudian yang kedua dari tahun 1959 sampai 1049 sampai tahun 59. Yang ketiga yaitu dari tahun 59 sampai 65. Yang keempat dari tahun 65 sampai 98. Yang kelima tahun 98 sampai sekarang. Ya, ini adalah dinamika demokrasi yang ada di Indonesia. Ya. Pada pembelajaran ini karena kita menggunakan pembelajaran problem based learning, artinya apa? Pembelajaran untuk mencari masalah. Jadi nanti yang berperan aktif itu adalah kalian. Pak Som hanya menyampaikan, memantik masalah yang terjadi, kemudian nanti ya dari masalah itu silakan kalian kaji, ya kalian kaji, kalian analisis di dalam kelompok masing-masing. Ya, Pak Som akan membagi menjadi 5 kelompok, ya. Kelompok yang pertama, ini kelompok Pak Som bagi dari kelompok yang kelima, ya. Kelompok yang 5 ini berarti mempelajari dinamika demokrasi dari tahun 98 sampai sekarang. Untuk kelompok yang pertama, yaitu nanti akan mempelajari dinamika demokrasi dari tahun 1945 sampai 1949. Kemudian yang ketiga, kelompok 2, nanti akan mempelajari dinamika demokrasi dari tahun 59 sampai
tahun 65 ya. Kemudian yang selanjutnya ya, itu akan mempelajari dinamika demokrasi dari tahun 65 sampai tahun 98. Ya, ini yang kelompok 4 ya. Dari sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Asma akan membagikan LKPD ya. LKPD-nya nanti ini yang kita kaji dulu. Yang kita kaji itu adalah akuntabilitas, kemudian rotasi kekuasaan, ya, pola rekrutmen politik, kemudian pelaksanaan pemilihan umum, ya, dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Jadi yang kita analisis setiap kelompok adalah 5 komponen ini ya. 5 komponen ini kita akan kaji dalam kelompok masalah ini. Melalui pembelajaran PBL diharapkan nanti kalian dapat menganalisis. Kemudian apa? Setelah dianalisis, nanti silahkan ini dibuat dalam media pembelajaran. Medianya itu nanti boleh pakai Canva, boleh pakai PowerPoint, pakai berarti Microsoft ya, Microsoft Office, atau kalau di HP itu apa? Ya, pakai WPS ya. Itu atau menggunakan ClassPoint kalau bisa untuk berinteraksi kepada orang lain. Ya, ini. Ya. Ini adalah lembar kerja. Lembar kerja yang akan kalian terima. Ya, nanti akan kalian terima untuk menganalisis dari beberapa kasus periode demokrasi di Indonesia. Ya, silahkan kalian membentuk kelompok. Ya, silahkan membuat 5 kelompok. LKPD Pak Som bagikan ya. Kelompok 2 ya. Kemudian kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Oke. Silahkan ya kalian kerjakan ya, kalian analisis itu. Apa ini? Pakai BBS ya. Oh ya, pakai BBS PowerPoint. Untuk ada kesulitan kelompok ini? Ada kesulitan? Ini LKPD-nya ya. Kelompok berapa ini? 5. Oh ya, kelompok 5 ya. Kelompok 5 berarti menganalisis tahun berapa? 1900 Sampai sekarang ya, kelompok 5. Oke, ini kelompok berapa? Ya, kelompok 4. Kelompok 4 menganalisis dinamika demokrasi tahun berapa? Ya, tahun 65 sampai 98. Ya. Kelompok? Ya, kelompok 1. Ini menganalisis
tahun 1945 sampai 1949. Ya. Ini untuk project ya. Projectnya nanti menggunakan apa ini, Mbak? Canva. Ya, pakai Canva ini ya. Ya. Pakai Canva. Ini grup project ya. Kelompok 2. Ya, ini periodisasi ya. Periodisasi, ini akuntabilitas, kemudian rotasi kekuasaan, pola rekrutmen politik, dan sini pelaksanaan pemilihan umum ya. Kemudian pemenuhan hak asasi, hak dasar warga negara. Ini ya. Berarti 5 ini sudah ya. Ini melalui Canva. Oke. Mungkin ini nanti bisa ditambahkan untuk nama kelompoknya, Mbak. Ini nama kelompoknya belum ada. Nanti bisa dicantumkan untuk nama kelompok. Atau mungkin sama ini kurang daftar pustaka ya, Mbak. Ini harusnya pakai daftar pustaka, kutipan-kutipan ini harus dicantumkan ya, karena kita untuk menghargai karya orang, kita harus mencantumkan kutipan. Ya, ini kutipan dari mana? Analisis ini kalian mengambil dari website atau mungkin kalian dari buku, nanti bisa dicantumkan sebelum penutup. Begitu ya? Ya, Pak. Ya, ada pertanyaan? Tidak. Tidak ya? Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan dilengkapi terlebih dahulu. Ya. Baiklah anak-anakku, untuk sesi diskusi sudah selesai ya. Sekarang kita akan memasuki sesi presentasi. Ya, untuk presentasi silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Untuk kesempatan yang pertama kali, ini untuk kelompok 2, Pak Som mohon untuk menyampaikan hasil diskusinya ya ke depan. Silakan langsung saja dibuka untuk menyampaikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang periodisasi 1949 sampai 1959. Akuntabilitas. Pemegang jabatan dan politik pada umumnya memiliki akuntabilitas yang sangat tinggi. Dapat terjadi karena berfungsinya parlemen dan sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. Contoh konkretnya adalah beberapa kabinet yang jatuh pada periode ini. Rotasi kekuasaan. Kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Setiap partai bebas memilih ketua dan segenap anggota pengurusnya. Pola rekrutmen politik. Campur tangan pemerintahan dalam hal rekrutmen boleh dikatakan tidak ada sama sekali, sehingga setiap partai bebas memilih ketua dan anggota pengurusnya. Pelaksanaan pemilihan umum. Pada periode ini hanya dilaksanakan 1 kali pemilihan umum, tetapi pemilu tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, dan setiap pemilihan dapat menggunakan haknya dengan bebas. Pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Masyarakat dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali. Hak untuk berserikat dan berkumpul dapat diwujudkan dengan jelas. Kebebasan pers juga dirasakan dengan baik. Demikian juga dengan kebebasan berpendapat.
Adakah yang ingin ditanyakan? Ayo, ada pertanyaan? Ya, silahkan kelompok lain untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2. Ya, Mbak Melinda, ya. Silahkan Mbak Melinda untuk mengajukan pertanyaan. Pemilihan umum yang dilaksanakan lebih demokratis daripada era Orde Baru. Sistem pemilu yang terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Ya, apakah Mbak Melinda sudah cukup dengan jawabannya? Ya, sudah cukup jelas. Oke, kalau sudah, silakan kelompok 2 untuk menutup presentasinya. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan dalam berucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Untuk sesi yang terakhir itu adalah kegiatan penutup, ya. Untuk kegiatan penutup ini kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu. Ya, jadi refleksi yang pertama yaitu apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Saya, Ya, apa Mbak? dalam pembelajaran hari ini saya mendapatkan pengetahuan tentang demokrasi dan periodenya. Ya, oke. Kemudian bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Saya, Pak, Ya, Mbak sangat Novita. menyenangkan karena kita dapat memecahkan masalah dalam berdiskusi berkelompok. Ya, untuk berikutnya, apa yang menjadi kendala pada pembelajaran hari ini? Kendala pada pembelajaran hari ini yaitu signal, kuota, dan perangkat yang kurang memadai. Ya, kemudian yang terakhir, ya, apa yang kalian harapkan untuk pembelajaran berikutnya? Lagi untuk fasilitasnya. Oke, dari ini ya kita akan bersama-sama membuat kesimpulan, ya. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu kita bisa memahami makna demokrasi, kemudian kita dapat mempelajari dinamika demokrasi yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena kita adalah warga negara, kita itu adalah nanti yang sebagai pemilih, ya, pemilih untuk membuat perubahan dalam dinamika demokrasi di Indonesia, ya. Mungkin sekian pertemuan pada kali ini, ya. Minggu yang akan datang kita akan mempelajari materi baru yaitu ya sistem tenaga kerja. Sekian dari Pak Som, ya, ada kurang lebihnya Pak Som minta maaf. Pak Som akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.